Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana pihak menara raksasa mulai menginvasi negara Oni. Nah, kira-kira di episode kali ini bagaimana Chaos menghadapi Shougen dan seperti apa pertarungan Light melawan Dewa Oni. Dengan begitu, daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Saat ini di kawasan kediaman utama klan Kamijo, Chaos sedang memimpin sejumlah pasukan pelayan peri yang sebelumnya telah menerima instruksi sesuai rencana dan diperintahkan untuk menggunakan kartu sesuai dengan kebutuhan situasi di lapangan. Tugas utama mereka kali ini adalah mengevakuasi para warga sipil serta memastikan siapapun yang terluka mendapatkan pertolongan dengan hati-hati. Sedangkan bagi pihak yang mencoba melawan harus segera dihentikan. Dan apabila muncul seseorang yang tidak dapat ditangani oleh pelayan peri, maka mereka diwajibkan segera menghubungi Chaos untuk mengambil alih keadaan. Setelah menerima perintah tersebut, para pelayan peri mulai bergerak memasuki wilayah klan Kamijo, di mana sejumlah prajurit telah bersiaga untuk menghadapi para penyusup dari pihak menara raksasa. Namun para pelayan peri tidak langsung menyerang, melainkan terlebih dahulu memberikan peringatan agar para prajurit Oni melucuti senjata dan mengikuti instruksi dari Putri Miko jika tidak ingin situasi memburuk. Mendengar peringatan itu, sebagian prajurit memilih menyerah dan menjatuhkan senjata mereka dengan tenang. Tetapi masih ada 3 prajurit yang mengabaikan peringatan tersebut dan justru melawan dengan alasan merasa tersinggung karena para pelayan peri dianggap tidak sopan memasuki wilayah klan Kamijo. Karena munculnya perlawanan tersebut, pelayan peri segera bertindak untuk menetralisasi ancaman yang ada dengan mengarahkan tombak mereka kepada ketiga prajurit itu, lalu dalam sekejap serangan sihir petir menyambar dan membuat ketiganya jatuh pingsan di tempat. Setelah situasi terkendali, para prajurit yang telah menyerah diminta duduk agar dapat diawasi. Sementara Chaos sebagai pemimpin mulai memasuki kediaman ketua klan Kamijo dengan dikawal oleh pelayan peri di kedua sisinya. Ketika memasuki bangunan utama, ia melihat sejumlah pelayan klan Kamijo duduk ketakutan di sudut ruangan dan beberapa di antaranya memohon agar tidak disakiti. Sehingga Chaos segera menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk melukai warga sipil yang tidak bersalah, lalu memerintahkan para pelayan peri untuk membawa para warga tersebut keluar dan memberikan pengamanan agar tidak terseret dalam konflik yang sedang berlangsung. Setelah memeriksa beberapa ruangan di dalam bangunan dan tidak menemukan pemimpin klan Kamijo yang kemungkinan besar telah melarikan diri, salah satu pelayan peri berhasil menemukan sebuah tuas rahasia yang tersembunyi di balik deretan buku di rak dinding. Ketika tuas itu digeser, sebuah mekanisme tersembunyi aktif dan membuka akses menuju jalur pelarian yang mengarah ke ruang bawah tanah klan Kamijo. Menyadari keberadaan lorong rahasia tersebut, Chaos hanya bisa merasa heran mengapa ada orang yang sampai menyiapkan jalan kabur semacam ini, seolah-olah sejak awal sudah memperhitungkan kemungkinan pengkhianatan atau kegagalan. Tanpa membuang waktu, Chaos memimpin pasukannya menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Dan saat melangkah menyusuri lorong yang redup, ia teringat kembali tugas yang diberikan langsung oleh Light ketika mereka masih berada di Abyss. Saat itu Light menjelaskan bahwa kediaman utama klan Kamijo kemungkinan besar menyimpan dokumen-dokumen penting, termasuk laporan penelitian tentang cara mengendalikan Dewa Oni, serta bukti keterlibatan mereka dalam eksperimen terlarang, bahkan daftar korban yang selama ini dijadikan persembahan. Karena itulah tidak boleh ada satupun dokumen yang hilang atau dibakar, sebab seluruh bukti tersebut akan menjadi kunci untuk mengungkap kejahatan mereka. Itulah alasan Light menunjuk Chaos secara langsung untuk memimpin operasi ini agar semua dokumen dan barang bukti dapat diamankan tanpa celah. Sambil terus menyusuri lorong bawah tanah, Chaos berniat untuk menjalankan perintah itu sebaik mungkin. Karena setelah dirinya kalah dari Light, ia mengakui kekuatan Light dan memilih mengikuti sosok yang lebih kuat darinya dan dipercaya memimpin tugas sepenting ini merupakan bukti bahwa loyalitasnya diakui. Ia tahu bahwa kali ini ia tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Dan tidak lama kemudian, langkahnya terhenti ketika di ujung lorong ia berhadapan langsung dengan Utamaro, pemimpin klan Kamijo, yang saat itu ditemani oleh para pengawal pribadinya. Utamaro yang menyadari adanya penyusup langsung menunjukkan kemarahan dan menuntut Chaos memperkenalkan dirinya, mengingat ruang bawah tanah tersebut hanya diketahui oleh segelintir orang penting di dalam klan Kamijo. Kemudian, Chaos menatap sekeliling lorong bawah tanah itu dengan tenang. Lalu pandangannya berhenti pada sejumlah pengawal klan Kamijo yang tampak membawa peti-peti berisi harta dalam jumlah besar, seolah-olah mereka bersiap melarikan diri.
Dari pemandangan itu, Chaos menyimpulkan bahwa Utamaro sama sekali tidak memedulikan dokumen rahasia klan Kamiju yang seharusnya jauh lebih penting dan justru lebih mengutamakan harta benda serta keselamatannya sendiri. Mendengar sindiran tersebut, Utamaro langsung berteriak marah karena merasa dihina dan menganggap Chaos telah bersikap kurang ajar di hadapannya. Di sampingnya, Shogun segera meminta Utamaro untuk tetap tenang. Lalu dengan tatapan tajam, ia menjelaskan bahwa sosok di hadapan mereka kemungkinan besar adalah bawahan dari penyihir menara raksasa. Dan berdasarkan penampilan para gadis bersayap yang menyerupai pelayan, sangat mungkin mereka memang berasal dari pihak menara secara langsung. Mendengar itu, Utamaro semakin terkejut karena ia tidak menyangka bawahan penyihir menara dapat menyusup hingga ke ruang bawah tanah rahasia ini. Bahkan ia menduga pihak menara mungkin telah menggunakan mantra terlarang untuk menemukan lokasinya. Namun berbeda dengan Utamaro yang gelisah, Shogun justru melihat situasi tersebut sebagai peluang emas untuk membalikkan keadaan dengan menangkap para pelayan peri dan menjadikannya sandera untuk menghadapi penyihir menara. Menurutnya, penyihir menara yang selama ini membual tentang kebebasan umat manusia tidak mungkin akan mengabaikan bawahannya yang ditawan. Dan selain itu, para pelayan peri yang berparas cantik dapat ia manfaatkan selama perjalanan melarikan diri ke benua utama. Bahkan setelah mencapai jarak aman dari menara, mereka bisa dijual dengan harga tinggi karena banyak pihak yang memusuhi penyihir menara sehingga pasti akan cepat laku. Mendengar rencana tersebut, wajah Utamaro berubah senang dan ia menganggap ide Shogun sangat cemerlang sehingga tanpa ragu ia memerintahkan Shogun untuk segera menangkap pihak penyihir menara secepat mungkin. Mendapatkan perintah langsung itu, Shogun melangkah maju mendekati Chaos sambil menarik bilah pedangnya. Dan ketika mereka saling berhadapan di lorong sempit tersebut, Chaos dengan tenang mengatakan bahwa dirinya memahami hukum rimba di mana yang kuat melahap yang lemah. Dan hingga saat ini, kelompok Utamaro mungkin merasa sebagai pihak terkuat di negara Oni yang kecil ini. Tetapi justru karena itulah mereka tidak pernah berniat melindungi yang lemah dan hanya menjadi sekumpulan orang serakah yang tidak memiliki kebanggaan sebagai sosok yang benar-benar kuat. Shogun membalas dengan sinis bahwa Chaos lah yang tidak memahami hukum rimba yang sesungguhnya, karena menurutnya sudah sewajarnya yang kuat menindas yang lemah. Terlebih lagi ras manusia yang ia anggap rendahan memang pantas dieksploitasi dan diinjak-injak oleh ras Oni sepertinya. Dan jika manusia ingin mengeluh, maka seharusnya mereka menyalahkan takdir karena terlahir sebagai makhluk yang lemah. Kemudian Shogun berdiri dalam posisi siap bertarung sambil menatap Chaos dengan penuh percaya diri. Lalu dengan nada tegas ia mengakui bahwa sebelumnya ia pernah lengah dan justru dikalahkan oleh seorang penyihir dari ras manusia dengan akhir yang memalukan. Namun kali ini ia memastikan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan tidak akan meremehkan lawannya sedikit pun. Ia juga menambahkan bahwa lorong sempit seperti ini justru sangat menguntungkannya dalam pertarungan jarak dekat. Sementara Chaos yang membawa sabit besar pasti akan kesulitan mengayunkannya di ruang sesempit ini. Sehingga menurutnya siapapun yang memiliki akal sehat seharusnya menyadari bahwa sabit bukanlah senjata yang cocok untuk kondisi seperti sekarang. Bagi Shogun, sudah jelas bahwa Chaos hanyalah manusia rendahan yang tidak pantas disandingkan dengan ras Oni. Dan sebagai bentuk belas kasih, ia berniat mengakhiri hidupnya hanya dengan satu tebasan saja. Sedangkan para pelayan peri yang cantik akan ia jaga dengan baik setelah semuanya selesai. Sambil mengatakan itu, Shogun langsung menerjang ke depan dan menghunuskan pedangnya untuk menebas Chaos. Bahkan ia menyuruh Chaos untuk pasrah agar bisa mati dengan tenang. Namun Chaos sama sekali tidak terpancing oleh provokasi tersebut dan hanya mengangkat sabitnya dengan santai. Lalu tepat ketika Shogun berada dalam jangkauan serangan, Chaos mengayunkan sabitnya dengan gerakan ringan yang tampak sederhana namun penuh tekanan. Hanya dengan satu tebasan ringan itu, tubuh Shogun langsung terhempas jauh dengan kekuatan yang luar biasa hingga menerima kerusakan besar dan menjerit kesakitan karena perbedaan level di antara mereka terpaut sangat jauh dan tidak dapat ditutupi oleh teknik semata. Tubuh Shogun yang terpental kemudian menghantam Utamaro dan para pengawalnya, menciptakan dampak susulan yang membuat mereka ikut terlempar dan terluka parah. Bahkan Utamaro sendiri tidak mampu menahan benturan tersebut hingga akhirnya seluruh kelompok itu terjatuh dan tak sadarkan diri di lantai lorong bawah tanah. Sambil mengangkat kembali sabitnya, Chaos mengetahui bahwa sabit kekacauan miliknya hanya dapat ditangkis oleh senjata atau sihir dengan peringkat tertentu, dan aturan itu juga berlaku pada objek fisik seperti dinding, tanah, maupun tembok. Sehingga ketika sabit itu ditebaskan atau dilemparkan, tidak ada penghalang biasa yang mampu menahannya.
dan tetap akan mengenai target yang dituju. Melihat kelompok Utamaro telah sepenuhnya dilumpuhkan, Chaos berkata bahwa orang-orang seperti mereka yang melupakan kebanggaan sebagai sosok kuat dan hanya memanfaatkan kekuatan untuk menindas adalah makhluk yang lebih buruk daripada binatang buas. Dan hal itu menunjukkan betapa busuknya sebagian orang di permukaan yang memang pantas menerima ganjaran atas perbuatannya. Namun suasana berubah ketika salah satu pelayan peri dengan hati-hati mengingatkan bahwa tugas untuk menangkap kelompok Utamaro sebenarnya telah diserahkan kepada Ice Heat yang sedang menunggu di pintu keluar lorong, sehingga seharusnya Chaos tidak langsung mengalahkan mereka di sini, melainkan menggiring mereka keluar agar bisa ditangani sesuai rencana. Mendengar hal tersebut, ekspresi Chaos berubah canggung dan ia hanya bisa menerima keadaan dengan wajah khawatir, karena menyadari tindakannya mungkin telah mendahului perintah dan akan membuat Ice Heat marah juga. Di lain sisi, di dekat sungai tempat pintu keluar ruang bawah tanah berada, Ice Heat telah lebih dulu tiba dan dengan mudah mengalahkan dua prajurit Utamaro yang berjaga di sana. Lalu ia berdiri menunggu di depan pintu keluar dengan penuh semangat karena akhirnya mendapatkan tugas langsung dari Light untuk menangkap Utamaro beserta para pengawalnya. Ia teringat bagaimana pada misi sebelumnya ia merasa sial karena Mickey justru menyerah lebih dulu sebelum ia benar-benar menuntaskan pertarungan, sehingga kali ini ia merasa keberuntungan telah berpihak kepadanya dan bertekad menangkap target penting tersebut sebagai bukti kesetiaannya kepada Light serta memastikan bahwa perintah yang diberikan akan ia jalankan dengan sempurna. Meskipun saat itu Ice Heat belum menyadari bahwa usahanya telah lebih dahulu digagalkan oleh Chaos yang sudah melumpuhkan targetnya di dalam lorong bawah tanah. Sementara itu, di puncak Gunung Dewa Oni, Mitsuhiko yang menyadari kehadiran Yotsuha di atas naga merah langsung menatapnya dengan tajam dan mempertanyakan mengapa ia justru membawa penyihir menara beserta para naga ke wilayah negara Oni, karena menurutnya tindakan tersebut sudah cukup membuktikan bahwa Yotsuha lah pengkhianat yang sesungguhnya. Dari atas, Yotsuha menatapnya dengan tenang, lalu bertanya balik, mengapa justru Mitsuhiko yang terlihat begitu panik? Padahal sebelumnya saat mereka menyusun rencana bersama, ia sendiri yang menyatakan keinginan untuk bekerja sama dengan penyihir menara demi menyegel Dewa Oni secara permanen. Mendengar pertanyaan itu, Mitsuhiko mulai kehilangan ketenangannya dan segera mencoba membalikkan keadaan dengan mengatakan bahwa Yotsuha telah tertipu oleh wanita yang berdiri di sampingnya, yang kemungkinan hanya berpura-pura menjadi penyihir menara dan bukan sosok yang pernah ia ajak bekerja sama sebelumnya. Ia bahkan mendesak Yotsuha agar segera turun dari atas naga dan kembali ke arahnya sebelum semuanya terlambat. Namun Yotsuha hanya memandangnya dengan tatapan tidak percaya karena menurutnya tidak masuk akal jika seseorang mampu mengendalikan begitu banyak naga tanpa menjadi penyihir menara yang sesungguhnya, sehingga ia tidak akan semudah itu dibohongi oleh alasan yang tidak masuk di akal. Dalam benak Yotsuha, sudah jelas bahwa Mitsuhiko lah pengkhianat yang rakus akan kekuasaan. Dan kini ia sepenuhnya menyadari ketidaksetiaan Mitsuhiko. Terlebih lagi seluruh bukti kejahatan mereka telah berada di tangannya, sehingga tidak ada satupun pengkhianat yang akan lolos hari ini. Ia teringat betapa besar dosa mereka yang telah mengorbankan ibunya, serta para putri Miko dari generasi sebelumnya demi ambisi pribadi, sehingga kejahatan Mitsuhiko tidak mungkin diampuni, dan semua yang terlibat akan ditangkap untuk menerima hukuman yang setimpal. Karena kedoknya telah terbongkar, Mitsuhiko akhirnya berhenti berpura-pura dan memperlihatkan sifat aslinya dengan tatapan licik. Lalu ia mulai memahami bagaimana Yotsuha beberapa hari sebelumnya bisa melarikan diri tanpa jejak, karena ternyata benar bahwa ia telah berhasil bekerja sama dengan penyihir menara. Meski demikian, Mitsuhiko tetap berusaha membenarkan dirinya dengan menyebut penyihir menara sebagai sosok kejam dan berbahaya yang tidak seharusnya didekati oleh seorang putri Miko, karena menurutnya sudah menjadi kewajiban putri Miko untuk berkorban demi negara dan menyerahkan dirinya sebagai persembahan bagi Dewa Oni. Kemudian, karena merasa rencananya tidak lagi berjalan sesuai dengan yang ia susun sejak awal, Mitsuhiko akhirnya berhenti berpura-pura dan tidak lagi menahan diri. Lalu dengan wajah penuh percaya diri, tanpa sedikit pun rasa takut, ia mengangkat benda seperti tasbih di tangannya yang ternyata merupakan senjata tersembunyi yang dapat mengendalikan Dewa Oni. Kemudian Mitsuhiko berteriak lantang menyuruh Yotsuha untuk menyaksikan sendiri hasil dari seluruh pengorbanan yang telah mereka lakukan selama ini.
Pada saat yang sama, permukaan rawa di kawah gunung mulai bergejolak hebat dan dari balik lumpur serta uap panas perlahan muncul sosok Dewa Oni yang selama ini tersegel, hingga wujudnya yang sangat besar menyerupai monster raksasa terlihat sepenuhnya di hadapan mereka. Menyadari kemunculan makhluk tersebut, naga merah yang ditunggangi Yotsuha segera menjauh untuk menjaga jarak karena aura yang dipancarkan Dewa Oni begitu menekan dan mengancam. Begitu Dewa Oni benar-benar bangkit ke permukaan, ia langsung mengaum keras, sehingga suara gemuruhnya mengguncang udara dan terdengar hingga ke ibu kota, membuat para penduduk yang melihatnya dari kejauhan menyadari bahwa Dewa Oni yang selama ini dianggap mitos ternyata benar-benar ada, dan kini telah bangkit kembali. Wajah-wajah yang sebelumnya kebingungan berubah menjadi ketakutan, karena mereka menyaksikan sendiri makhluk yang diyakini mampu menghancurkan dunia berdiri di atas gunung. Kembali di puncak gunung, Dewa Oni sempat terdiam sesaat sebelum Mitsuhiko memberi perintah secara langsung agar makhluk itu melahap Yotsuha, pihak penyihir menara raksasa, serta para naga yang menyertainya, sama seperti yang telah dilakukannya terhadap para putri Miko dan budak manusia sebelumnya. Mendapatkan perintah tersebut, Dewa Oni kembali mengaum keras seolah memberi isyarat bahwa ia akan mematuhi kehendak Mitsuhiko, yang kini merasa telah sepenuhnya memegang kendali. Mitsuhiko tampak yakin bahwa kemenangan sudah berada di tangannya, dan bahwa bahkan penyihir menara pun tidak akan mampu melawan kekuatan Dewa Oni. Namun Yotsuha tidak lagi memedulikan kata-katanya, karena ia segera berbalik dan berlutut di hadapan Light dengan penuh harapan, lalu mengatakan bahwa merekalah yang telah berbuat keji terhadap ibunya dan para putri Miko sebelumnya, sehingga dirinya yang kini tidak berdaya hanya bisa memohon bantuan kepada Light untuk membalaskan dendamnya tersebut. Light kemudian mengelurkan pedangnya dengan tenang dan berkata bahwa Yotsuha dapat menyerahkan semuanya kepadanya, karena kali ini ia bukan hanya akan membalaskan dendam Yotsuha, tetapi juga dendamnya sendiri, sehingga Yotsuha tidak perlu merasa cemas. Mendengar jawaban itu, Yotsuha merasa sangat lega dan bahagia. Bahkan Mei dan Ellie yang menyaksikan momen tersebut tidak bisa menyembunyikan rasa iri melihat perhatian yang diberikan Light kepadanya. Pada saat yang sama, Dewa Oni mulai bergerak dan melancarkan serangan besar dengan berusaha menangkap kelompok Light menggunakan tangannya yang raksasa. Tetapi Light segera melompat ke arah makhluk itu dan menahan serangan tersebut dengan pedangnya, sehingga benturan keduanya menciptakan gelombang kejut yang kuat di sekitar puncak gunung. Pemandangan itu membuat Dewa Oni, Mitsuhiko, dan Oboro terkejut karena mereka tidak pernah membayangkan ada manusia yang mampu menahan serangan Dewa Oni dengan begitu mudah, seolah-olah makhluk raksasa itu hanyalah lawan biasa. Setelah mendarat di permukaan untuk menjaga jarak dari Dewa Oni, Light berdiri dengan tenang sambil perlahan mengangkat pedangnya dan menampilkan senyum tipis yang penuh keyakinan. Di sisi lain, Oboro terkejut sekaligus kebingungan karena tidak dapat memahami bagaimana mungkin seorang manusia mampu menggunakan teknik berpedang gaya Pulau Oni, teknik yang seharusnya hanya diwariskan dan dikuasai oleh ras Oni. Tanpa membuang waktu setelah memastikan posisinya stabil, Light langsung bergerak cepat menerjang ke arah Dewa Oni dan mengayunkan teknik Rock Splitter dengan presisi tinggi hingga berhasil memotong lengan kiri makhluk raksasa tersebut dalam satu tebasan bersih. Dewa Oni yang menerima serangan itu langsung terhempas mundur dan mengaum keras karena rasa sakit. Saat ini, Mitsuhiko dan Oboro hanya bisa terpaku menyaksikan pemandangan yang sulit dipercaya itu, karena bagi mereka mustahil seorang manusia dapat melukai Dewa Oni dengan begitu mudah. Di tengah darah yang masih mengucur, Light tetap berdiri santai dan bahkan sempat berpikir bahwa dirinya tidak terlalu berbakat dalam berpedang, karena sebenarnya ia berniat menghabisi Dewa Oni hanya dengan satu tebasan saja, namun hasilnya tidak seperti yang ia harapkan. Di samping itu, Mitsuhiko terus bertanya-tanya, bagaimana seorang bocah manusia dapat memotong lengan Dewa Oni semudah itu? Sementara di sampingnya, Oboro mulai merasakan kegelisahan yang jauh lebih dalam karena sosok di hadapannya terasa begitu familiar. Teknik pedang yang barusan digunakan jelas sama persis dengan yang pernah ia ajarkan kepada seseorang di masa lalu. Bahkan dari cara bergerak dan kebiasaan kecil saat bertarung, semuanya sangat mirip dengan Light, mantan anggota partinya. Namun hal itu terasa mustahil, karena Light seharusnya sudah mati di dalam Dungeon Abyss 3 tahun yang lalu. Tetapi semakin ia mengamati, semakin jelas bahwa tidak mungkin ia salah mengenali sosok tersebut. Kecurigaan Oboro pun terjawab ketika Light perlahan membalikkan tubuhnya menghadap Mitsuhiko dan Oboro, lalu membuka topeng yang selama ini menutupi wajahnya sehingga memperlihatkan wajah yang tidak mungkin keliru lagi.
Light menyapa Oboro dan mengatakan bahwa sudah lama mereka tidak bertemu, kemudian menegaskan bahwa kedatangannya kali ini bukanlah kebetulan, melainkan untuk membalaskan dendamnya kepada Oboro setelah ia berhasil keluar dari dasar terdalam Abyss. Itu saja pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.